Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha Al-Mujalladu Tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua li fadilatul Syekh Ad-Doktor Fani Ambadi Abdurrahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-19 di dalam kitab Durusul Lughah ini. Tepatnya kita akan membahas tamrin yang ada di halaman ke-9 atau 19 di halaman ke-19. Pertemuan 19 di halaman 19. Setelah kita membaca dari percakapan yang ada di halaman 18, demikian pula di halaman 19, terkait dengan perbincangan antara Ahmad dan Ali. Ahmad bertanya, "Kam taliban fi faslikum ya Ali?" Berapa murid di kelasmu wahai Ali? Ali menjawab, "Fi faslina arba'ata asyara taliban." Artinya apa itu? Di kelas kami ada 14 murid. Ahmad bertanya lagi, "At-tullabu fi faslina aktsar." Artinya apa? At-tullabu fi faslina aktsar. Apa artinya? Para pelajar di kelas kami banyak, ya, atau lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Artinya apa? Di dalamnya ada 19 murid. Ya Ali, masmut talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Apa artinya ini? Wahai Ali, siapa nama pelajar yang baru? Terus alladzi ja'a amsi, yang datang kemarin. Ali menjawab, ismuhu Usama. Namanya adalah Usama. Ahmad bertanya lagi, atau Ahmad berkata, huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Artinya apa? Dia tinggi sekali. Bukankah seperti itu? Ali menjawab, bala huwa tawilun jiddan. Artinya apa ini? Benar. Dia tinggi sekali. Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. Dari siapa? Dari Usama. Innahu atwalu talibin fi faslina. Dia adalah pelajar yang sungguhnya dia adalah pelajar yang paling tinggi di kelas kami. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Dan siapa pelajar yang paling tinggi di kelas kalian? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Pelajar yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Adaftaruka hadza ya Ahmad? Apakah tulisanmu, apakah buku tulismu, apakah buku daftarmu ini wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan masya Allah. Artinya apa? Sungguh tulisanmu sangat indah, masya Allah, puji Allah. Syukran ya Ali. Apa artinya? Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Tulisanku indah, tapi tulisanmu lebih indah. Man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka? Siapa? Siapa pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuk. Sepertinya, kayaknya dia adalah saudara. Naam, huwa akhi syaqiq. Betul, iya, dia adalah saudara kandung. A'akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih tua dari engkau atau lebih muda? Am itu artinya atau, ya.
Am itu artinya atau, sama dengan au. Huwa asgharu minni, dia lebih kecil daripada saya. Kemudian Ali berkata lagi, fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Artinya apa? Coba susun. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Di asrama mana? Di asrama mana engkau? Atau di mana asrama? Di asrama mana? Di asrama mana engkau wahai saudaraku? Ana fil mahja'il khamis. Saya di asrama yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasah. Dan dia jauh sekali dari sekolah. Ana fil mahja'il tsamin. Saya di asrama yang ke-8. Wa huwa ab'adu min mahji'ikum. Dan dia lebih jauh daripada asrama kalian. Ayyuhuma ahsan? Yang mana yang lebih bagus dari keduanya? Harus disebut dari keduanya. Yang mana yang lebih bagus dari keduanya? Apa ini maksudnya? Asrama 8 atau asrama 5? Ya kan? Al-mahja'ul khamis ahsan. Asrama yang kelima ahsan. Apa artinya? Lebih bagus. Fa inna ghurafahu awsa'. Apa artinya? Karena kamar-kamarnya lebih luas. Wa nawafizahu akbar. Jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidhahu anzaf. Ya. WC-WC-nya lebih bersih. Was-surural lati fihi ajmal. Ranjang-ranjang lebih bagus. Berarti masih mendingan asrama 5 daripada asrama 8. Dia jauh tapi lebih dekat. Kemudian dia punya beberapa kelebihan. Baik, ini kita ulangi sedikit untuk mengingatkan kita menjawab beberapa soal yang akan datang di sini. Ya. Yang pertama di sini ada tamarin. Beliau mengatakan tamarinu. Tamarin itu adalah jamak dari tamrin, artinya latihan-latihan. Latihan-latihan. Al-awwal, latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Ajib. Sudah sering. Apa artinya? Jawablah. Tidak usah dicatat lagi kalau sudah sering. Jawablah 'anil as'ilah. Dari soal-soal al-atiyah yang akan datang. Jawablah dari soal-soal yang akan datang. Yang berikut ini. Yang pertama, nomor 1. Silakan dijawab. Akh Abu Abdurrahman. Coba baca dulu. Ya, kam taliban fi fasli Ahmadu. Artinya apa? Ya, berapa pelajar yang ada dalam kelas si Ahmad? Jawabannya apa? Jadi cara menjawab itu berapa pelajar yang ada di kelas si Ahmad di dalam kelasnya, begitu ya. Jadi kita ulangi sedikit pertanyaan itu. Berapa pelajar yang ada di dalam kelas si Ahmad di dalam kelasnya? Kita nggak usah sebut di dalam kelasnya Ahmad, langsung sebut aja di dalam kelasnya ada sekian-sekian. Berarti nomor 1 jawabannya apa, Bang? Iya. Nomor 1. Fi. Nggak usah disebut Ahmadnya. Pakai domir aja, lebih singkat ya. Nggak usah kita sebut fi fasli Ahmad, tapi kita sebut aja fi faslihi. Kan ditanyakan berapa pelajar dalam kelas si Ahmad di dalam kelasnya. Kalau hi-nya ini kembali ke siapa? Ahmad. Fi faslihi, di dalam kelasnya, yaitu dalam kelas si Ahmad ada tis'ata asyara fi faslihi tis'ata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Di dalam kelas si Ahmad, di dalam kelasnya si Ahmad, hi-nya ini Ahmad, ada tis'ata asyara, ada 19 taliban. Sesuai dengan cerita ya.
Karena memang dicerita seperti itu. Baik, itu dicerita di halaman 18 ya, di baris ketiga. Ketika Ali bertanya, fi faslina arba'ata asyara taliban. At-tullabu fi faslina akthar. Kata Syekh Ahmad, pelajar di kelas kami lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Paham ya? Cara menjawab pertanyaan ketika ditanyakan kam taliban fi fasli Ahmad, jawabannya fi faslihi. Kita ulangi sedikit, fi fasli. Walaupun kalau kita jawab aja langsung tis'ata asyara taliban, boleh-boleh saja. Tetapi lebih bagus jika kita sebutkan sebelumnya supaya kita tahu apa yang dibahas. Baik, yang kedua, Hakam. Coba dibaca lah Hakam. Aliyin. Kam taliban fi fasli aliyin. Fasli kan mudhaf. Jadi fasli itu dia bentuknya mudhaf, menyandar kepada Ali. Maka Ali harus majrur. Kam taliban fi fasli aliyin. Berapa pelajar di kelasnya Ali? Sama cara menjawabnya. Ya, pakai domir. Apa Hakam jawabannya? Fi faslihi arba'ata asyara taliban. Silakan dicatat ya ini. Jadi ketika ditanyakan kelasnya si Ali, maka fi faslihi, di dalam kelasnya si Ali, hi ini kembali kepada Ali yang ditanyakan, domir dia. Di dalam kelasnya si Ali ada arba'ata asyara, ada 14 talib, ada 14 pelajar. Yaitu 14 talib, 14 pelajar. Baik, ini jawaban nomor 2. Yang ketiga. Sekarang jawaban nomor 3. Nomor 3 soalnya, silakan dibaca. Amri. Man atwalu talibin fi fasli Ahmadadidu. Fi fasli kan mudhaf. Setelahnya mudhafun ilaih. Ahmada, Ahmadu, Ahmadi. Ahmada. Karena Ahmad itu nama yang tak boleh ditanwin. Termasuk ismul latil yang sharif. Ya, jadi fi fasli Ahmada. Man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Diharakati ya, supaya tidak salah. Berapa atau siapa pelajar yang paling tinggi di kelasnya si Ahmad? Kita ulangi sedikit jawabannya. Pelajar yang paling tinggi atwalu talibin. Kan ditanyakan kan? Man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Atwalu talibin fi faslihi. Seperti ini, fi faslihi. Siapa yang paling tinggi di kelasnya si Ahmad? Ibrahimu. Yang paling tinggi adalah si Ibrahim. Yang paling tinggi adalah si Ibrahim. Fi faslihi huwa. Enggak perlu karena sudah ada hi. Hi itu sudah ada huwa, adalah huwa. Ya. Jadi pelajar yang paling tinggi di kelasnya dia kan sudah huwa ini. Ya kan? Di kelasnya dia yaitu Ibrahim. Enggak perlu ditambahkan. Ya, dihapus saja. Enggak perlu ditambahkan atwalu talibin fi faslihi huwa Ibrahim. Kenapa enggak perlu pakai huwa? Karena fi faslihi ini sudah huwa. Ini hi ini sebenarnya huwa. Cuman karena dia muttasil bersambung dengan fasli, maka menjadi fi faslihi. Jadi kalau misalnya kita katakan tambah lagi huwa, berarti di situ ada huwa, hi dan huwa. Dan ini sama-sama huwa artinya. Jadi kalau tambah huwa artinya di dalam pelajar yang paling tinggi di kelasnya dia Ibrahim. 2 kali dianya.
Apa? Atwalu talibin, yang ditanyakan atwalu man atwalu talib fi fasli nomor 3 ya. Man atwalu talib fi fasli Ahmad? Siapa pelajaran paling tinggi? Atwalu talibin, yang paling tinggi di kelasnya ia. Ini di kelasnya si Ahmad Ibrahim. Boleh kalau ditambahkan huwa, boleh. Boleh ditambahkan huwa Ibrahim. Boleh juga tidak, langsung saja Ibrahimu. Tapi ahsannya nggak usah ditambahkan huwa ya. Nggak usah ditambahkan huwa, tapi langsung saja masuk. Atwalu talibin fi faslihi Ibrahimu. Jadi ini kembali ke Ahmad karena yang ditanyakan di kelasnya si Ahmad. Baik, raqmur rabi' yang keempat. Yang keempat di situ, silakan Abu Hani. Waman atwalu talibin fi fasli aliyin. Iya. Waman atwalu talibin fi fasli aliyin. Waman atwalu talibin fi fasli aliyin. Dan apa artinya? Dan siapa pelajar yang paling tinggi di kelas Ali? Siapa pelajar yang paling tinggi di kelas Ali? Diulangi sedikit pertanyaan seperti yang nomor 3. Apa jawabannya, Bu Ani? Atwalu talibin fi Atwalu talibin fi faslihi, yakni hinya kembali ke siapa? Yang ditanyakan adalah Ali. Yang paling tinggi di kelasnya si Ali, fi faslihi, yang paling tinggi di kelasnya si Ali adalah Hamidun. Hamidun. Masih ingat kan percakapannya? Ketika si Ahmad bertanya sama si Ali, Usamah itu tinggi, dia bilang. Kata si Ahmad. Kata si Ali, memang Usamah tinggi. Tapi Hamid lebih tinggi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Tapi Hamid lebih tinggi. Jadi di kelasnya si Ali yang paling tinggi adalah Hamid. Ya, yang paling tinggi adalah Hamid. Sudah, ini jawabannya. Ya, ini jawaban untuk pembahasan pertanyaan di tamrin yang pertama. Jelas ya? Yang keempat, atwalu talibin fi faslihi Hamidun. Pelajar yang paling tinggi di kelasnya sekelasnya si Ali adalah Hamid. Baik, kita berpindah ke tamrin yang kedua. Sudah jelas ya? Ada yang sudah dijawab memang? Benar semua? Ya, baik. Sekarang kita masuk di tamrin yang kedua. Da' hadhil alamata. Checklist yaitu as-sahihah. Checklist itu artinya as-sahihah. Amamal jumalis sahihati. Wa hadhil alamata al-khata', silang yaitu laisat sahihatan. Amamal jumalil lati laisat sahihatan. Da', letakkanlah. Ya, da' letakkanlah, berikanlah. Hadhil alamata, apa artinya? Hadhil alamah, tanda ini. Letakkanlah tanda ini, maksudnya tanda checklist. Berilah tanda checklist, letaklah tanda checklist. Di mana mau diletak? Amamal jumalis sahihati. Di depan jumal. Jumal adalah jamak dari jumlah. Jumlah artinya kalimat ya. Berarti kalau jumal, kalimat-kalimat. Letakkanlah tanda checklist di depan kalimat-kalimat yang sahihah. Apa sahihah? Yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini yaitu tanda silang. Silang bahasa Arabnya laisat sahihatan. Berikanlah tanda silang amamal jumal. Apa tadi amamal jumal? Hakam? Di depan kalimat-kalimat, bukan kalimat ya, jamak. Kalimat-kalimat. Di depan kalimat-kalimat allati laisat sahihatan. Yang laisat. Laisat apa artinya laisat? Tidak. Yang tidak sahihah. Tidak apa, Fajar? Tidak benar.
Jadi kalau cerita yang dia sebutkan itu benar sesuai dengan alur cerita yang ada di tamrin ketiga, yang ada di hewar percakapan pelajaran ketiga, kalau benar checklist, kalau salah kita silang. Ya, antum sudah ingat ya kisah pembicaraan tentang si Ahmad dan Ali. Sekarang kita mau melihat soal pertama. Silakan dibaca, Abu Dhul. Hmm. Oh. Terus amsi ismuhu usamatu. Iya, itu saja. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu usamatu. Perhatikan cara membacanya. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu usamatu. Artikan Abu Dhul. At-talibu siswa yang baru datang kemarin bernama Usama. Bernama atau namanya? Yang mana lebih cocok? Bernama atau namanya? Lebih cocok namanya karena di situ tulisannya ismuhu. Ya kan? Dia pakai hu domir. Siswa atau pelajar yang baru, al-jadid baru ya. Siswa atau pelajar yang baru, alladzi jaa amsi, yang datang kemarin. Amsi ini mabni ya, selama-lamanya dia amsi. Nggak bisa berubah jadi amsu, amsa. Makanya amsi ini jangan ditanya, kenapa majrur? Dia selama-lamanya begitu. Siswa yang baru yang datang kemarin, amsi artinya kemarin, ismuhu Usama, namanya Usama. Yang datang kemarin namanya Usama, benar atau tidak? Benar. Yang datang kemarin namanya adalah Usama. Usama ini datang sama siapa dia? Hamid atau Hamid, Ahmad atau Ali? Hah? Coba cerita tentang Usama itu di baris keberapa? Baris keempat. Lihat di halaman 18. Ketika Ahmad bertanya, ketika Ahmad mengatakan baris ketiga ya, at-tullabu fi faslina aktar fihi tis'ata asyara taliban. Ya Ali, masmut talibil jadid alladzi ja'a amsi. Nanya si Ahmad. Hah? Oh iya, berarti bersama si Ali. Si Ahmad mengatakan, "Wahai Ali, siapa yang datang kemarin? Murid baru yang datang bersamamu itu." Kata si Ali, "Ismu Usama." Berarti si Usama ini sama si Ali. Baik, jadi benar ya. Silakan di checklist nomor 1 kasih kode checklist. Baik. Yang kedua, silakan dibaca. Fajar. Iya. Hamidun fi fasli Ahmada. Hamidun si Hamid fi fasli Ahmad, di kelasnya si Ahmad. Nah, sekarang perhatikan fi fasli. Kenapa fasli berbaris bawah? Majrur karena ada fi. Kenapa Ahmada baris atas? Jawabannya Ahmada itu majrur sebagai mudhafun ilaih, tapi karena dia adalah nama orang yang berwazan af'al, nama orang yang berwazan af'al itu nggak boleh ditanwin. Seperti ini, Ahmadu, dan nama yang tidak boleh bertanwin itu ketika majrur, majrurnya dengan fathah, maka menjadi Ahmadu fi fasli Ahmada. Hamidun fi fasli Ahmada. Si Hamid berada di dalam kelasnya si Ahmad. Si Hamid ada di kelas Ahmad. Benar tidak? Salah. Ya. Si Hamid tidak di kelasnya si Ahmad. Tapi si Hamid ini di kelasnya siapa? Di kelasnya si Ali. Ketika Ahmad bertanya kan, Usama tinggi sekali ya kata dia. Kata si Ali, benar, Usama tinggi. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Tapi si Hamid lebih tinggi. Berarti si Hamid di kelasnya si Ali. Bukan kelasnya si Ahmad. Yang nomor 2 silang. Salah. Laisat sahihatan. Sudah? Berikutnya, yang ketiga. Di samping. Silakan dibaca. Akbar. Au? Iya. Yang ketiga, as-salis. Al-mahja'us saminu ghurafuhu awsa'. Ghuraf ini tahu ghuraf Akbar? Apa ini? Bentuk apa? Mufrad jamak. Jamak. Mufradnya apa? Ghurfatun. Ghurfatun satu kamar. Kalau jamaknya ghurafun. Tapi karena dia mudhaf menjadi ghurafu. Hu-nya mudhafun ilaih.
Al-mahja'us saminu, asrama yang ke-8, ghurafuhu ausa. Kamar-kamarnya ausa. Apa artinya ausa, Hakam? Besar, akbar. Kalau ausa, kalau orang Makassar bilang besar, lompo. Kalau luas, bahasa Makassarnya apa luas? Hah? Luah. Luara. Luas. Ausa, lebih luas ya. Nggak selamanya besar luas. Rumahnya besar, tapi nggak luas. Karena banyak sekali sekat-sekatnya. Tapi ada rumahnya kecil, tapi luas. Karena tidak ada sekat-sekatnya misalnya. Jadi tidak selamanya besar itu luas. Baik. Al-mahja'u saminu ghurafu ausa. Kamar yang ke-8 atau asrama yang ke-8, al-mahja' asrama. Asrama yang ke-8, kamarnya lebih luas. Ini benar atau salah? Hah? Laisat sahihatan. Ini tidak benar karena yang kelima yang perfect. Yang ke-8 ini jauh, baru serba kekurangan. Baik. Yang terakhir yang ada di tamrin yang kedua ini, ar-rabi yang keempat, silakan dibaca Rizky. As-saminu. Al-mahja'u saminu ab'adu minal mahja'i minal mahja'il khamisi. Yang keempat, al-mahja'u saminu ab'adu minal mahja'il khamisi. Asrama yang ke-8, ab'adu. Ab'ad ini berasal dari kata apa, Rizky? Ab'ad berasal dari kata apa? Ba'idun atau ba'idun? Ba'idun. Ya, ba'idun. Ba'id artinya jauh. Tapi kalau kita mau bilang lebih jauh, ab'ad. Asrama yang ke-8, ab'adu, lebih jauh minal mahja'il khamis, daripada asrama yang ke-5. Benar atau tidak? 8 lebih jauh dari 5, benar tidak? Ya, benar. Ya. Asrama yang ke-5 jauh, tapi yang 8 lebih jauh. Baik, selesai ya. Berarti yang keempat jawabannya sahih, benar. Sekarang kita berpindah ke halaman 20. Di sini ada sesuatu yang mesti kita perhatikan. Di tamrin yang ketiga, ini sebenarnya bukan tamrin, ini hanya untuk melihat pembahasan yang beliau berikan. Kata beliau di sini, Iqra'il amsilatal atiyata. Silakan diharakati. Iqra'il amsilatal atiyata. Li ismit tafdil. Li ismit tafdil. Sudah? Iqra'. Apa artinya? Bacalah. Al-amthilata. Contoh-contoh. Al-atiyah. Yang akan datang. Bacalah contoh yang akan datang. Li ismit tafdil. Ya. Untuk pembahasan isim tafdil. Lihat contoh yang akan datang ini. Beliau akan memaparkan kepada kita permasalahan penggunaan terkait dengan isim tafdil. Yang pertama, lihat. Hashimun tawilun. Hashimun tawilun. Wa hamidun atwalu minhu. Coba artikan lu, Fajar. Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi darinya. Hashim tinggi. Wa hamidun atwalu minhu. Wow, di sini kita artikan tapi. Tapi si Hamid atwalu minhu, lebih tinggi minhu, daripada dia. Siapa dia? Hashim. Jadi nggak perlu kita katakan lagi atwalu min Hashim, karena itu pemborosan. Kalau kita katakan wahamidun atwalu min Hashim, nggak perlu, pasang saja domir wahamidun atwalu minhu, maka hu kembali kepada Hashim. Di sini perhatikan, untuk membandingkan sesuatu, ya, karena isim tafdil itu adalah sesuatu yang bisa bermakna dua, bisa lebih,
Bisa paling. Ketika dia membandingkan sesuatu, berarti isim tafdil maknanya lebih atau paling? Lebih. Ini lebih ini daripada ini. Kan seperti itu. Ini lebih ini daripada ini. Kalau kita artikan paling kan nggak cocok. Ini paling ini daripada ini. Enggak ya? Tapi lebih. Maka ketika isim tafdil itu diterjemahkan dengan lebih, atau dia membandingkan sesuatu dengan yang lain, letakkan setelah isim tafdil itu min. Letakkan min. Untuk apa itu? Untuk bentuk pembandingan dengan sesuatu yang datang setelahnya. Makanya coba lihat. Hashimun tawilun. Si Hashim tinggi. Wahamidun atwalu min. Ya. Tapi si Hamid atwalu. Lebih tinggi min. Pakaikan min. Setelah min, baru yang dibandingkan. Ternyata Hamid lebih tinggi daripada si Hashim. Paham ya? Baik. Sekarang berikutnya. Aminatu saghiratun. Kalau perhatikan ya, kalau Hashimun tawilun, dia tidak pakai tak marbutah. Tapi kalau Aminah nama perempuan, nggak boleh saghirun. Harus tambah tak marbutah menjadi saghiratun. Jadi Aminah saghiratun. Aminatu nggak boleh tanwin. Kenapa hakam Aminatu nggak boleh tanwin? Nama perempuan. Semua nama perempuan dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin. Hanya mentok di Aminatu, nggak boleh Aminatun. Sama juga istri Nabi Khadijatu, Aisyatu, nggak boleh tanwin dia. Namanya ismul ladzi la yansharif. Isim-isim nggak boleh ditanwin. Kecuali nama perempuan yang dikecualikan. Salah satunya adalah nama perempuan yang hanya terdiri dari 3 huruf. Ada nama perempuan tapi cuma 3 hurufnya. Seperti Hindun. Hindun itu nama perempuan ya. Tapi dia bertanwin karena cuma 3 huruf. Cuma 3 huruf. Aminatu saghiratun. Si Aminah kecil. Wa Zainabu, ini juga nama perempuan kan? Enggak boleh tanwin. Wa Zainabu asgharu minha. Akan tetapi si Zainab, wawunya artinya tapi. Tapi Zainab asgharu. Asgharu. Kalau dia bentuknya isim tafdil enggak boleh datang dengan tak marbutah ya. Kalau dia adalah isim tafdil, maka dia enggak boleh datang dalam bentuk tak marbutah. Jadi kita tetap jadikan dia sebagai sesuatu yang tidak memakai tak marbutah. Makanya andai kata pun soghirotun, dia nggak menjadi asghorotu, tapi tetap asghoru. Paham ini? Nah, jadi untuk isim tafdil itu dia tetap dijadikan sebagai bentuk yang tidak ada tak marbutahnya. Wa Zainabu asghoru minha. Dan si Zainab asghor, lebih kecil, minha, daripada si ha. Hanya siapa ha? Ha itu artinya adalah, ha apa artinya ha? Ha itu artinya kalau hu minhu. Minhu ini adalah min tambah huwa. Kalau minha apa Fajar? Min ditambah hmm. Karena di sini pembicaraan tentang si Aminah, maka dia memakai minha. Mungkin yang bertanya di sini, Ustaz, kenapa di atas atwalu minhu, di bawah asghoru minha? Kenapa di atas minhu, di bawah minha? Jawabannya di atas minhu karena hu kembali ke Hashim. Ya kan? Tapi di bawah asghoru minha, ha kembali kepada Aminah. Jadi kalau untuk kata ganti satu orang laki-laki kita pakai huwa. Ketika dia bersambung dengan min maka menjadi hu. Minhu. Jadi hu itu kode, itu adalah huwa. Tapi ketika yang dibicarakan adalah perempuan, Aminah, maka kata gantinya adalah hiya. Ketika bersambung dengan min, kodenya adalah ha. Paham ya? Minha. Sudah? Gampang? Seperti itu kaidahnya. Jadi yang perlu ditekankan di sini, yang pertama, kalau isim tafdil itu bentuknya adalah pembandingan sesuatu dengan yang lain, maka tambahkan min. Tambahkan min. Ya kan? Setelah itu, setelah min itu adalah domir. Domir untuk sesuatu yang akan dibandingkan. Paham ya? Disesuaikan dengan apa yang akan dibicarakan. Baik, kita lihat sekarang. Nomor 1. Silakan dibaca. Ihsan. Baca dan terjemah. Harokati. Min zaka.
Hazal kitabu ashalu min zaka. Artinya apa? Kalau ada kata tujuh isim isyarah setelahnya alif lam lebih dahulu terjemahkan. Iya, kitab ini ashalu. Ashalu dari kata sahlatun. Sahlah, ya. Sahlatun. Sahlah. Sahlatun itu artinya mudah. Kalau kita mau bilang paling mudah, ashalu. Ya, ashal. Coba ulangi, artikan. Kitab ini kitab ini lebih mudah min dzaka daripada yang itu. Dzaka sama dengan artinya yang itu. Ya, dzaka. Sudah? Kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Jadi kalau dia ini membandingkan ya, membandingkan. Makanya pakai min ya. Coba lihat. Ashalumin, ya kan? Pakai min kan? Setelah tafdil, setelah isim tafdil pakai min. Kalau isim tafdilnya itu bermakna membandingkan. Pakai min. Karena min di situ artinya daripada. Ya. Kitab yang ini lebih mudah daripada yang itu. Begitu terjemahnya ya, Hasan. Kemudian berikutnya, Khabar Abdurrahman. Hukmu tsani yang kedua. Baca terjemah. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Artinya apa? Hadhihi kata tunjuk lil qarib atau lil ba'id, dekat atau jauh? Dekat. Berarti mobil ini jangan antum artikan paling. Jangan diartikan mobil ini paling indah. Enggak cocok. Walaupun bisa juga isim tafdhil bermakna paling, tapi di sini bukan paling karena setelahnya adalah min. Paham apa nih? Pokoknya kalau setelahnya adalah min itu bentuk perbandingan, berarti artinya bukan paling, artinya adalah lebih. Mobil ini lebih indah, kita artikan lebih indah min tilka daripada yang itu. Tilka kembali kepada sayyara mobil yang lain. Makanya dia pakai tilka. Loh, kenapa nggak pakai zalika, Ustaz? Jawabannya, karena yang dibahas mobil. Ini perbandingan mobil nih. Bukan mobil itu lebih indah daripada motor kamu. Ya, atau mobil itu lebih indah daripada handphone kamu. Enggak. Ini perbandingan mobil. Jadi tilka kembali kepada mobil. Yang ketiga, as-salis, hakam. Baca, terjemah. Hamzah, nama orang ya, Hamzah. Nggak boleh tanwin. Berarti Hamzatu sinnan. Hamzatu akbaru minni sinnan. Sinnan itu artinya umurnya. Hamzah, si Hamzah. Terus hakam akbaru. Apa akbaru? Besar. Kalau kabir besar, kalau akbar bisa paling besar, bisa lebih besar. Tapi di sini lebih besar untuk paling besar. Lihat setelahnya min atau tidak? Setelahnya min. Berarti lebih atau paling? Lebih. Hamzah lebih besar. Kita katakan lebih, bukan paling. Karena setelahnya min. Lebih besar minni. Minni, ya. Minni itu berasal dari kata min tambah ana. Min ditambah dengan ana sama dengan minni. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada kalimat minni itu artinya min ditambah ana. Paham Abu Khadijah? Berarti min dari ana saya. Berarti kalau minni apa artinya Rizki? Dari saya. Ya, dari saya. Orang Arab bilangnya minni. Hamzah akbar, lebih besar. Tapi di sini kita artikan lebih tua ya. Lebih tua minni daripada aku. Apanya? Sinnan, umurnya. Sinnan, umurnya. Baik. Karena yang dibahas adalah lebih tua, maka umurnya. Walaupun sinnan itu berasal kata sinnun. Sinnun artinya apa? Gigi. Gigi, sinnun. Tapi karena dibahas adalah umur, nggak mungkin ini perbandingan besar-besaran gigi. Pasti di sini besar-besaran tua-tuaan umur. Masa besar-besaran. Nggak cocok. Kalau besar-besaran gigi ya. Tapi memang sinnan itu berasal dari kata sinnun. Sinnun artinya gigi.
Baik, sinnan di situ mansub ya. Mansub. Kalau mau tahu mansub sebagai apa? Sebagai tamyiz dia. Mansub sebagai tamyiz. Wallahu a'lam. Yang keempat, silakan Abu Khadijah. Ar-rabi'. Haula'i. Kalau haula'i ini jangan ditanya, kenapa haula'i baris bawah? Jawabannya haula'i ini memang selama-lamanya baris bawah. Dia mabni, isim domir. Mabni itu artinya baku, sudah begitu, nggak bisa dirubah. Haula'i at-tullabu ahsanu min ulaika. Apa artinya apa? Apa? Ini kan haula ini kan isim isyarah. Kata tunjuk untuk dekat atau jauh ini? Untuk dekat. Benar Bu nih? Benar. Ini haula ini bentuk mufrad jamak. Jamak. Mufradnya apa? Haza. Haza, hazani, haula'i. Paham ya? Haula'i. Jadi dia termasuk isim isyarah juga, kata tunjuk namanya. Artinya ini, tapi digunakan untuk banyak. Untuk banyak, karena yang dibicarakan adalah tulab, maka pakai haula'i. Tapi kalau dibicarakan adalah talib, maka pakai hadza. Berarti kita tetap terjemahkan yang pakai alif lam duluan. Berarti artinya apa? Para pelajar ini ahsanu lebih baik min ulaika daripada yang itu. Yang ini lebih baik daripada yang itu. Kalau ulaika ini adalah mufrad atau jamak? Ya, mufradnya apa Fajar? Hah? Zalika. Kemudian musannanya? Hah? Zanika, jamaknya ulaika. Ya, ulaika. Ulaika itu jamaknya. Paham ya? Baik. Berikutnya yang kelima. Baiti abadu adil matrosatu. Anil ada an. Perhatikan. An itu huruf jar. Berarti ulangi. Baiti abadu adil matrosatu min baitika. Iya. Baiti Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Rumah saya ab'ad. Rumah saya lebih jauh anil madrasati, dari sekolah, min baitika, daripada rumah kau. Yang keenam, Abu Tul. Huwa as sinnan. Iya, huwa asgharu minna sinnan. Yang keenam, as-sadis, huwa asgharu minna sinnan. Artinya apa? Dia lebih muda. Iya, lebih muda umurnya. Iya, dia lebih muda daripada saya umurnya. Dia lebih muda umurnya daripada saya. Minna itu artinya daripada kami. Minna, kalau minni, min ditambah ana, sama dengan minni. Kalau minna, min ditambah nahnu. Min tambah nahnu sama dengan minna. Kami artinya. Berarti ya, berarti huwa asghuru minna sinna. Huwa asghuru minna sinna. Ayo baik, kita selesaikan sedikit lagi. 7. Silakan, Fajar. Khatti ahsanu min khattika. Khatti ahsanu min khattika artinya Tulisanku lebih bagus daripada tulisanmu. tulisanku lebih bagus daripada tulisanmu. Boleh begini, Fajar? Boleh bilang begini? Boleh? Tulisan saya lebih cantik daripada tulisan kamu. Hah? Apa hukumnya bilang begitu?
kepada orang. Saya lebih tampan daripada kamu. Kenapa nggak boleh? Hah? Merendahkan kayak itu? Iya, ahsannya nggak usah disebutkan begitu ya. Kalau ada orang tulisannya lebih 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 bagus tulisan kita nggak usah bilang-bilang seperti itu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lam bimanittaqa. Janganlah kalian menyucikan jiwa kalian sendiri. Sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi nggak perlu kita bilang khatti ahsanu min khattika. Bahkan kalau ada yang memuji, misalnya katakan khattuka jamilun, tulisanmu indah. Kita katakan khatti jamil, tulisanku indah. Wa anta ajmal, tapi kamu lebih indah. Seperti pembicaraan Hamid dengan Ahmad dengan Ali. Baik, berikutnya yang ke-8. Akbar. Hadza syari'u anzafu min zalik. Artinya apa? Asy-syari' artinya jalan. Sudah berlalu di Durusul Lughah jilid 1 juga. Ya. Hadza syari'u, jalan ini, anzafu. Anzafu berasal dari kata nazifun. Nazafa ya, yanzafu. Nazifun. 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 Artinya bersih. Ya. Artinya bersih. Kalau dalam hadis itu an-nazafatu minal iman, tapi itu hadis palsu. Kebersihan sebagian dari iman. Yang benarnya bukan an-nazafatu minal iman, tapi at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu sebagian dari keimanan. Tapi kalau hadis an-nazafatu minal iman, hadisnya hadis lemah, dhaif, hadis palsu ya, sanadnya iya, kesucian. Baik. Sekarang perhatikan. Hadza syari'u anzaf. Jalan ini, asy-syari' jalan artinya. Apa beda dengan thoriq? Thoriq juga jalan, tapi thoriq itu jalan besar. Ya. Misalnya jalan Salemo, ini jalan kecil, dikatakan syari'. Tapi kalau jalan besarnya yang di luar sana, jalan tentara pelajar, itu namanya thoriq. Itu jalan besar namanya. Ya. Kalau misalnya di daerah jalan Bajirupa, itu namanya syari', jalan kecil. Tapi kalau daerah jalan besarnya jalan Cendrawasih, sekarang sudah rubah namanya jadi jalan Pemuda yang Risaju, itu namanya thoriq. Jadi ada jalan besar, jalan kecil. Jadi syari' itu khusus untuk jalan-jalan yang kayak begini, jalan-jalanan yang kecil. Ya. Baik, berikutnya. Yang ke-9. Rizki. Siap-siap 10 Ihsan. Al-labanu min syayyi. Al-labanu ahsanu min syayyi. Al-laban. Laban apa artinya laban? Susu itu ahsanu, lebih bagus, min syaya, daripada teh. Asyayu asalnya, tapi karena ada min syayyi, minasyayi. Al-labanu ahsanu minasyayi. Susu itu lebih enak, lebih bagus. Kalau ini ahsan jadi kita bilang lebih bagus. Ya, kita katakan lebih enak lah. Ya. Lebih nikmat, lebih mantap minasyayi, daripada teh. Ya. Susu itu lebih enak daripada teh. Yang ke-10 terakhir, San. Min hadhihi sa'atu arkhasu min tilka. Artinya apa? Jam ini lebih apa? Lebih apa? Arkhas dari kata rakhis, sudah berlalu. Arkhas, rakhis. Apa rakhis? Rizki, bantu. Murah. Ya. Daripada yang itu. Jam ini lebih murah daripada jam yang itu. Baik, Allahu a'lam. Ya, selesai dalam pembahasan tamrin yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan di tamrin yang keempat. Bismillah taala ghadan, besok insyaallah di hari Rabu. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.